Di balik gemerlap prestasi yang membanggakan, Bayangkara wanita bernama Sinta dikenal sebagai sosok yang tangguh, disiplin, dan penuh dedikasi. Ia adalah lulusan terbaik di angkatannya dan telah mengukir banyak pencapaian dalam karir kepolisiannya. Di mata rekan-rekannya, Sinta adalah lambang kesempurnaan, seorang polisi wanita yang cerdas, cantik, dan tak kenal lelah membela kebenaran. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik senyum yang selalu ia suguhkan saat mengenakan seragam kebanggaan itu, ada luka dan rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat. Semua bermula dari mutasi penempatan ke sebuah kantor Polres di kota kecil. Di tempat baru ini, Sinta bekerja langsung di bawah komando AKBP Reza, seorang perwira menengah yang dikenal tegas dan karismatik. Ia adalah sosok pemimpin yang dihormati, namun juga diselimuti aura misterius. Tatapannya tajam, ucapannya dingin, dan kehadirannya selalu meninggalkan kesan kuat. Awalnya, hubungan mereka berlangsung profesional seperti atasan dan bawahan pada umumnya. Namun perlahan, batas profesional itu mulai kabur. AKBP Reza sering memberikan perhatian lebih kepada Sinta, mulai dari membela saat ada yang meremehkannya, hingga memuji hasil kerjanya di depan umum. Bagi Sinta, perhatian itu semula terasa seperti bentuk apresiasi. Tapi lama-kelamaan, perhatian itu berubah menjadi tatapan, dan tatapan itu berubah menjadi pertemuan-pertemuan yang tak lagi dalam koridor kedinasan. Sinta sendiri merasa bingung. Di satu sisi, ia sangat menghormati Reza sebagai atasan, namun di sisi lain, ia tidak bisa membohongi hatinya bahwa ada perasaan yang tumbuh. Reza pun tak menampik, ia mengaku sudah lama memperhatikan Sinta, dan bahwa dirinya tengah mengalami masalah rumah tangga yang rumit. Sinta, yang masih muda dan belum pernah terlibat dalam hubungan serius, merasa terseret dalam pusaran yang ia sendiri tak bisa kendalikan. Malam itu, hujan turun deras. Di ruang kerjanya yang sepi, Sinta menatap layar komputer tanpa benar-benar membaca laporan yang ada di depannya. Ketukan lembut di pintu membuatnya menoleh. Reza berdiri di sana, basah oleh rintik hujan. Tanpa kata, ia masuk dan menutup pintu. Malam itu menjadi titik balik segalanya, sebuah malam yang tak akan pernah bisa dihapus dari ingatan Sinta. Beberapa minggu kemudian, tubuh Sinta mulai menunjukkan perubahan. Mual di pagi hari, rasa lelah berlebihan, dan keterlambatan yang membuatnya gelisah. Dengan tangan gemetar, ia memegang hasil tes pack yang menunjukkan 2 garis merah. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia adalah polisi wanita yang dihormati, panutan bagi rekan-rekannya. Dan kini, ia hamil oleh atasannya sendiri. Sinta tak tahu harus berbicara pada siapa. Ia tahu, jika kabar ini tersebar, reputasinya akan hancur. Dunia yang selama ini ia bangun dengan susah payah bisa runtuh dalam sekejap. Tapi yang lebih menakutkan baginya adalah ketidakpastian sikap Reza. Akankah pria itu bertanggung jawab? Atau justru meninggalkannya menghadapi semuanya seorang diri? Dalam keheningan ruang kerja, Sinta menangis. Seragam yang dikenakannya terasa berat, seakan menekan dada. Ia ingin kuat, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa rapuh. Beban yang ia tanggung bukan hanya janin dalam kandungannya, tetapi juga masa depan, harga diri, dan kehormatan yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Hari-hari berikutnya dilalui dalam kebisuan yang menyakitkan. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap tersenyum, tetap menjalankan tugasnya. Tapi setiap malam, ia berbicara pada bayi yang tumbuh di perutnya, berharap kelak anak itu mengerti bahwa ibunya hanya manusia biasa, yang pernah mencintai, percaya, dan kecewa. Hari-hari terus bergulir, namun setiap langkah terasa berat bagi Sinta. Kandungannya semakin besar, dan meski ia berusaha menyembunyikannya, tubuh tak pernah bisa berbohong. Rekan-rekan di kantor mulai bertanya-tanya, berbisik-bisik saat ia lewat, dan memandangnya dengan tatapan penuh curiga. Tapi tak seorang pun berani menanyainya secara langsung, Sinta masih sosok yang disegani. Namun bisik-bisik itu lebih menyakitkan daripada teriakan langsung di wajah. Di tengah tekanan itu, Reza bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh wibawa, tetap memberi perintah kepada Sinta seperti biasa, seolah malam hujan itu tak pernah ada. Sinta menanti, berharap ada sedikit keberanian dari pria yang katanya mencintainya, untuk setidaknya bicara 4 mata atau menanyakan kondisinya. Tapi harapan itu perlahan membusuk menjadi kekecewaan. Suatu sore, ketika Sinta dipanggil ke ruang Reza, dadanya bergemuruh. Ia berpikir, mungkin ini saatnya.
Mungkin Reza akan menunjukkan tanggung jawab, atau setidaknya memberikan kejelasan. Tapi yang ia temukan hanyalah suara dingin penuh formalitas. Reza memintanya fokus pada tugas, menghindari sorotan, dan menyarankan agar cuti lebih awal demi menjaga citra institusi. Hatinya remuk. Ternyata, lebih penting bagi Reza untuk menjaga institusi daripada menjaga perasaannya. Sinta keluar dari ruangan itu dengan mata yang nyaris basah. Ia ingin berteriak, memaki, atau sekadar menanyakan mengapa. Tapi ia sadar, dalam dunia seragam ini, tak semua pertanyaan mendapat jawaban. Reza bukan hanya atasannya, ia juga adalah simbol dari sistem yang tak akan pernah membela perempuan sepertinya. Perempuan yang jatuh cinta, yang dipercaya, lalu ditinggalkan. Di rumah, Sinta mulai menghindari cermin. Perutnya semakin membulat, menjadi simbol dari cinta yang tak diakui. Ia menulis banyak diari, halaman demi halaman yang penuh dengan rasa kecewa, marah, tapi juga kasih untuk bayi yang belum lahir. "Nak," tulisnya, "kau mungkin tak punya ayah yang berdiri untukmu, tapi kau punya ibu yang akan berdiri sekuat mungkin." Beberapa bulan kemudian, berita itu akhirnya pecah. Entah siapa yang membocorkannya, tapi dalam sekejap, Sinta menjadi pusat perhatian di dunia maya dan media lokal. Judul-judul tajam bermunculan, polwan cantik hamil, diduga oleh atasannya sendiri. Netizen membanjiri komentar dengan spekulasi, cemooh, dan ejekan. Tak banyak yang membela. Di dunia ini, orang lebih mudah menghakimi daripada memahami. Institusi pun bergerak cepat. Sinta dipanggil untuk pemeriksaan internal. Ia duduk sendirian di ruang dingin, di hadapan sejumlah perwira senior. Mereka tidak peduli pada air matanya, pada kenyataan bahwa ia adalah korban dari relasi kuasa. Bagi mereka, ini soal etika, soal wibawa, soal citra. Tidak ada tempat bagi empati dalam ruang sidang internal kepolisian. Sinta ditawari pilihan yang pahit, mengundurkan diri secara terhormat demi menutup aib, atau menghadapi proses disipliner panjang yang hanya akan memperburuk keadaan. Ia pulang dari pertemuan itu dengan langkah lemas, memeluk perutnya yang kini sudah 7 bulan. Dunia yang ia bela, institusi yang ia hormati, telah menolaknya mentah-mentah. Malam itu, Reza datang ke rumahnya untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar. Tapi bukan untuk meminta maaf. Ia datang dengan satu tujuan, meyakinkan Sinta agar tidak menyeret namanya dalam laporan resmi. "Kita sama-sama korban situasi," katanya, mencoba terdengar bijak. Sinta hanya menatapnya tanpa berkata. Dalam diamnya, ada kemarahan yang tak bisa dibungkam. Setelah Reza pergi, Sinta berdiri lama di depan jendela. Angin malam menyapu rambutnya, membawa kenangan pahit sepanjang perjalanan. Ia sadar, saat ini ia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Ia bukan lagi perwira dengan seragam yang dibanggakan, tapi seorang ibu yang akan melindungi anaknya dengan segala yang ia punya. Ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri, tapi bukan sebagai bentuk kekalahan. Ia ingin keluar dengan kepala tegak, sebagai simbol bahwa dirinya takkan tunduk pada sistem yang membungkam kebenaran. Ia menulis surat pengunduran diri dengan tangan gemetar, dan di akhir surat itu, ia menambahkan satu kalimat pendek yang penuh makna, "Saya keluar bukan karena saya kalah, tapi karena saya memilih untuk bertarung di tempat yang lebih layak." Di tengah badai yang mengguncang hidupnya, Sinta berdiri, meski sendiri, meski hancur. Ia tahu, perangnya belum selesai. Tapi untuk kali ini, ia memilih jalan yang berbeda. Bukan lagi sebagai aparat negara, tapi sebagai ibu yang akan melahirkan kebenaran dengan caranya sendiri. Hari itu langit mendung, seolah ikut merasakan beban di hati Sinta. Di depan markas tempat ia mengabdi selama bertahun-tahun, Sinta berdiri dalam balutan pakaian sipil. Tak ada lagi lambang Polri di dadanya, tak ada lagi senjata di pinggangnya, hanya seorang perempuan biasa, dengan perut besar dan mata yang menyimpan segunung luka. Ia menyerahkan surat pengunduran diri tanpa sepatah kata, dan tanpa ditolehkan lagi, ia berjalan pergi, meninggalkan semua kenangan di baliknya. Langkahnya gontai, tapi hatinya tegas. Sinta tahu, ia tidak bisa terus berharap pada keadilan dari institusi yang menilainya dari citra, bukan dari kebenaran. Dunia telah menghakiminya, namun ia tak akan membiarkan anak yang ia kandung tumbuh dalam bayang-bayang rasa malu. Ia ingin anak itu tahu, ibunya memilih melawan, meski harus kehilangan semuanya. Sinta kembali ke rumah kontrakannya yang sederhana. Hari-harinya kini dipenuhi suara sunyi, detak jam dinding,
dan rasa nyeri di punggung karena kehamilan yang semakin mendekati waktunya. Ia mulai belajar menjahit baju bayi, membaca buku tentang kehamilan, dan menyiapkan kelahiran anaknya seorang diri. Di malam hari, ia masih menulis, mencurahkan segala rasa dalam lembar-lembar buku harian yang kini menjadi satu-satunya saksi bisu perjuangannya. Tak ada satupun rekan kerja yang datang mengunjunginya sejak pengunduran diri itu. Bahkan teman terdekatnya pun menjauh, takut terlibat dalam skandal. Dunia Sinta mengecil menjadi ruang kamar dan tubuh yang terus berubah. Tapi di dalam sempitnya dunia itu, ia justru menemukan kekuatan baru, kekuatan yang tak pernah ia sadari selama ini. Kekuatan untuk hidup bukan demi jabatan, tapi demi anak yang ia cintai bahkan sebelum melihat wajahnya. Sampai pada suatu malam yang penuh petir, rasa sakit tiba-tiba menyerang. Sendirian, dengan napas tersengal, Sinta merangkak ke telepon dan memanggil taksi untuk membawanya ke rumah sakit. Tak ada suami yang menggenggam tangannya, tak ada keluarga yang menanti di ruang bersalin. Hanya suara hatinya yang terus berbisik, "Kau bisa, Sinta. Demi anakmu." Tangisan bayi akhirnya pecah di tengah malam yang dingin. Seorang perempuan kecil lahir ke dunia ini, dengan tangan mungil dan mata yang langsung menatap Sinta seakan memahami semua luka ibunya. Sinta menamainya Cahaya, karena ialah harapan terakhir di ujung lorong gelap hidupnya. Memandangi putrinya yang tertidur dalam dekapan, Sinta menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kekaguman pada dirinya sendiri. Ia telah melewati semua ini seorang diri. Ia telah hancur, tapi tak pernah menyerah. Ia kehilangan nama baik, seragam, dan harga diri di mata orang lain, tapi ia memperoleh satu hal yang lebih besar, cinta yang tak tergantikan. Beberapa minggu setelah kelahiran Cahaya, seorang jurnalis perempuan datang mengetuk pintunya. Ia mendengar kabar tentang Sinta dan ingin menuliskan kisahnya. Awalnya Sinta menolak, trauma atas pemberitaan buruk membuatnya enggan. Namun jurnalis itu berkata dengan mata teduh, "Kisahmu bisa jadi suara bagi perempuan lain yang tak punya keberanian untuk bicara." Setelah berpikir panjang, Sinta setuju. Ia menceritakan semuanya, tanpa melebihkan, tanpa menyalahkan, hanya apa adanya. Dan ketika artikel itu terbit, keajaiban kecil terjadi. Banyak perempuan lain mulai mengirim pesan dukungan. Ada yang pernah mengalami hal serupa, ada yang hanya ingin mengirim peluk. Dunia maya yang dulu menghakiminya, kini mulai berganti wajah. Sinta perlahan bangkit. Ia mulai mengisi seminar tentang kekerasan struktural, tentang pelecehan berkedok relasi kuasa, tentang pentingnya perlindungan perempuan di institusi formal. Meski tanpa seragam, ia tetap menjadi pejuang. Tapi kali ini, ia berjuang bukan demi aturan, melainkan demi nilai-nilai yang lebih dalam, martabat, keberanian, dan keadilan. Cahaya tumbuh di sampingnya, menjadi saksi perjalanan seorang ibu yang jatuh, remuk, lalu bangkit dengan luka yang menjelma menjadi sayap. Dan setiap malam, ketika Cahaya tidur di pelukannya, Sinta berbisik lirih, "Kita akan baik-baik saja, nak. Karena dari rahim yang terluka, engkau lahir sebagai harapan." Setahun telah berlalu sejak Sinta mengundurkan diri. Kehidupannya perlahan berangsur tenang, namun bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali ia melihat seragam polisi di jalan, hatinya bergetar. Bukan karena rindu, tapi karena luka yang belum juga sembuh. Ia tahu, banyak hal yang belum selesai, terutama satu, Reza, pria yang telah meninggalkan jejak paling dalam hidupnya, tetap berdiri tegak dalam seragamnya, tanpa satu pun konsekuensi. Di suatu sore yang muram, Sinta melihat sebuah berita di layar televisi kecil miliknya, AKBP Reza dianugerahi penghargaan kepemimpinan terbaik. Gambar itu menampilkan Reza tersenyum bangga di podium, didampingi istri dan dua anaknya. Sinta menatap layar itu dengan dada sesak. Dunia seolah tak pernah peduli pada apa yang ia alami. Yang salah dimaafkan, yang bicara disalahkan. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena rasa tak berdaya yang kembali menggerogoti. Ia teringat kembali bagaimana Reza memintanya diam, bagaimana institusi memilih menutup mata, dan bagaimana dirinya dikorbankan demi citra. Air matanya jatuh bukan hanya karena ingatan, tapi karena kenyataan, lelaki itu melenggang bebas, seolah tidak pernah menghancurkan hidup siapapun. Namun kali ini, Sinta tidak ingin diam. Ia menyadari bahwa jika ia terus membiarkan ini berlalu, akan ada banyak Sinta lain yang mungkin akan mengalami hal serupa. Ia menulis sebuah surat terbuka, bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran. Ia menulis tanpa menyebut nama,
tapi setiap kalimatnya membawa luka yang hidup. Surat itu dipublikasikan oleh media independen yang pernah menuliskan kisahnya. Surat itu viral dalam hitungan jam. Warganet terbagi. Sebagian mengapresiasi keberaniannya, sebagian lagi kembali mencibir, menyalahkan dirinya karena terlibat secara sadar. Tapi kali ini, Sinta tak goyah. Ia tidak butuh simpati. Ia hanya ingin didengar, dan didengar sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, ia menerima panggilan dari Divisi Propam Mabes Polri. Mereka ingin bertemu untuk mendiskusikan isi suratnya. Awalnya Sinta ragu, takut ini hanya upaya membungkam. Tapi setelah berdiskusi dengan jurnalis yang dahulu menulis kisahnya, ia memutuskan datang, kali ini sebagai perempuan yang tak lagi takut, bukan sebagai korban. Di ruang yang pernah membuatnya gemetar, Sinta kini duduk tegak. Ia bicara lugas, menyampaikan kronologi, menyebut nama, menyodorkan bukti, bahkan menunjukkan rekaman suara Reza dari malam terakhir mereka bertemu, rekaman yang ia simpan bukan untuk mengancam, tapi untuk berjaga. Para penyidik terdiam. Tak ada satupun yang bisa menyangkal kebenaran dari matanya yang tak lagi bisa menangis. Proses penyelidikan pun dibuka, meski pelan dan penuh kerikil. Reza mulai gelisah. Ia tahu, nama baiknya kini berada di ujung tanduk. Namun seperti banyak pria berkuasa lain, ia masih percaya bahwa institusi akan melindunginya. Ia tak sadar, zaman telah berubah, dan suara perempuan tak bisa lagi dibungkam hanya dengan pangkat. Beberapa media besar akhirnya mulai memberitakan ulang kisah Sinta, kali ini dengan sudut pandang yang lebih adil. Desakan dari masyarakat sipil pun menguat. Lembaga perlindungan perempuan turun tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sinta merasa tak sendiri. Namun keadilan tidak datang tanpa harga. Sinta mulai menerima ancaman anonim. Rumah kontrakannya dilempari batu. Orang-orang tak dikenal mengikutinya. Tapi kali ini, ia tidak kabur. Ia justru berdiri di depan rumahnya, menggendong Cahaya, menatap lurus ke arah jalan. Kalian bisa lempari rumahku, tapi kalian tidak bisa lempari keberanianku, bisiknya. Dalam sidang etik internal yang akhirnya digelar, Reza terbukti melanggar kode etik berat. Ia dicopot dari jabatannya. Tak lama kemudian, media mengabarkan bahwa ia mengajukan pensiun dini. Bagi sebagian orang, itu terlalu ringan. Tapi bagi Sinta, itu cukup. Ia tidak mencari kehancuran Reza, ia hanya ingin dunia tahu bahwa luka seperti yang ia alami tidak boleh dibiarkan. Dan ketika Cahaya berulang tahun yang pertama, Sinta memeluknya erat, membisikkan satu kalimat yang telah menjadi mantra hidupnya, kau adalah bukti bahwa dari luka, bisa lahir kekuatan. Dan dari air mata, bisa tumbuh keberanian. 3 tahun berlalu sejak Sinta melahirkan Cahaya. Waktu telah berjalan, tapi jejak masa lalu masih membayang. Cahaya kini tumbuh menjadi anak yang ceria, matanya menyala seperti matahari pagi, kontras dengan luka dalam hati ibunya. Setiap senyumnya adalah pengingat bahwa hidup, meski dipenuhi luka, tetap bisa menjadi tempat tumbuh yang indah. Tapi di balik senyum itu, Sinta tetap menyimpan sunyi yang tak mampu dijelaskan. Ia kini bekerja di sebuah lembaga pendamping perempuan korban kekerasan. Dari balik meja kayu sederhana, ia mendengarkan kisah-kisah yang begitu mirip dengan apa yang pernah ia alami, perempuan-perempuan muda, berpakaian rapi, bersuara lirih, yang datang dengan mata kosong dan tangan gemetar. Setiap cerita yang ia dengar, membuat luka lamanya berdenyut lagi. Tapi justru di sana, ia menemukan makna dari kejatuhannya, agar tak ada lagi yang jatuh tanpa tangan yang menangkap. Pada suatu sore yang basah, seorang perempuan muda datang ke kantornya. Usianya tak jauh dari Sinta saat masih aktif bertugas. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar saat duduk. Ia baru saja dipindahkan dari satuan kerja karena melaporkan atasannya atas tindakan tidak senonoh. Sinta mengenali pola itu. Ia melihat dirinya sendiri di wajah gadis itu, dan hatinya mencelos. Luka yang sama sedang terulang di tubuh lain. Setelah sesi konseling itu, Sinta menatap langit. Hatinya berkecamuk. Ia sadar, apa yang menimpanya dulu bukan sekadar kisah pribadi. Itu adalah sistem yang rusak, struktur yang menormalisasi penyalahgunaan kuasa. Ia menulis kembali, kali ini bukan surat terbuka, tapi draft proposal, sebuah rencana membentuk unit bantuan hukum independen khusus perempuan di sektor penegak hukum. Ia tak ingin hanya menjadi pendengar. Ia ingin menjadi pelindung. Dalam prosesnya, Sinta bertemu banyak pihak, aktivis, pengacara, jurnalis, hingga pejabat yang masih memiliki nurani. Tapi langkahnya tak mudah. Banyak yang meremehkan,
Banyak pula yang menganggapnya terlalu emosional. Tapi ia terus berjalan, karena ia tahu, tak ada perubahan besar yang lahir dari diam. Di tengah perjuangannya, kabar mengejutkan datang. Reza mengalami kecelakaan lalu lintas dan harus menjalani perawatan intensif. Ia lumpuh dari pinggang ke bawah. Sinta terdiam lama saat membaca berita itu. Tak ada rasa puas, tak ada dendam yang terbalaskan, hanya sunyi yang aneh, seolah semesta sedang berbicara dalam bahasa yang tak bisa dipahami manusia. Beberapa minggu kemudian, sebuah surat datang. Surat itu dari Reza, tulisan tangan yang goyah, berisi permintaan maaf. Ia mengaku menyesal, menuliskan bahwa hidup telah membalasnya lebih keras dari yang ia kira. Ia bahkan menulis bahwa selama ini ia mengikuti perkembangan Cahaya dari jauh. Sinta membaca setiap kata dengan hati berat. Ia tidak tahu harus membenci atau memaafkan. Malam itu, Cahaya tertidur di pangkuannya. Sinta memandangi wajah mungil itu, dan tanpa sadar air mata menetes. Bukan karena Reza, bukan karena masa lalu, tapi karena ia sadar, luka sebesar apapun tak selalu harus dijahit dengan balas dendam. Kadang, ia hanya perlu diterima, agar tak membusuk dalam dada. Beberapa hari kemudian, Sinta mengunjungi Reza di rumah sakit. Ia tak membawa kebencian, hanya keingintahuan. Ketika Reza melihatnya, ia menangis. "Aku bukan manusia," bisiknya. Tapi Sinta hanya berkata pelan, "Kita semua pernah menjadi buruk dalam hidup seseorang. Tapi tak semua dari kita memilih bertanggung jawab." Pertemuan itu tidak menutup luka, tapi membuka pintu untuk berdamai. Bukan dengan Reza, bukan dengan masa lalu, melainkan dengan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Sinta merasa lebih ringan. Ia sadar, luka yang ia bawa selama ini bukanlah beban, melainkan bekal. Bekal untuk melindungi, membangun, dan menyembuhkan orang lain. Saat ia pulang malam itu, Cahaya berdiri di depan pintu sambil berteriak ceria, "Mama." Sinta memeluknya erat. Di dalam pelukan itu, ia merasa utuh. Bukan karena masa lalu telah hilang, tapi karena kini ia tahu, kekuatan sejati adalah mampu tetap mencintai dunia yang pernah melukainya. 8 tahun telah berlalu, Cahaya kini duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Anak itu tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan penuh empati. Ia suka menulis puisi, seperti ibunya. Tapi belakangan, Sinta merasakan ada sesuatu yang berubah. Cahaya sering termenung, lebih sering bertanya hal-hal yang selama ini belum pernah keluar dari mulutnya. Dan Sinta tahu, waktu itu akhirnya datang, waktu ketika anaknya mulai mempertanyakan asal-usulnya. Sore itu, saat hujan turun pelan, Cahaya duduk di dekat jendela sambil memeluk lututnya. Ia menatap keluar, lalu berkata tanpa menoleh, "Ma, kenapa aku nggak punya ayah seperti teman-temanku?" Pertanyaan itu tak datang seperti petir yang menyambar, Sinta sudah mempersiapkan diri sejak lama. Tapi tetap saja, dada Sinta terasa sesak. Kata-kata seolah tertelan air matanya sendiri. Ia mendekat, memeluk tubuh kecil itu dari belakang, dan berkata pelan, "Karena Mama memilih untuk tidak memaksa seseorang menjadi ayahmu, hanya karena kamu lahir dari rahim ini." Cahaya tak langsung menjawab, tapi ia menoleh, dan dengan suara gemetar bertanya, "Jadi, ayah nggak mau sama aku?" Sinta menarik napas panjang, lalu mengusap rambut putrinya. "Ayahmu tidak siap menjadi ayah. Tapi itu bukan salahmu, sayang. Kamu adalah anak yang paling berharga. Mama berjuang karena kamu. Kamu adalah alasan Mama kuat." Mata Cahaya mulai berkaca-kaca. Ia mencoba memahami, meski benaknya masih terlalu muda untuk menyusun semua potongan puzzle hidupnya. Malam itu, setelah Cahaya tertidur, Sinta duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap album foto, selembar demi selembar. Tak satu pun foto di sana memperlihatkan sosok laki-laki. Semuanya hanya ia dan Cahaya. Sebagian orang mungkin menganggap hidupnya timpang. Tapi bagi Sinta, album itu adalah buku kemenangan, tentang mencintai tanpa syarat, tentang membesarkan tanpa bantuan, tentang bertahan meski runtuh berkali-kali. Beberapa minggu kemudian, Cahaya menulis sebuah puisi untuk tugas sekolah. Judulnya, "Rumah Tanpa Ayah." Guru Cahaya, yang tak tahu latar belakang keluarga Sinta, membacanya di depan kelas dan tersentak. Puisi itu begitu dalam, penuh kesadaran akan luka dan kekuatan. Keesokan harinya, guru itu memanggil Sinta ke sekolah, meminta maaf karena sempat mengomentari ketidakhadiran ayah Cahaya dalam formulir. Sinta tersenyum tenang.
Kami memang rumah yang berbeda, Bu. Tapi rumah kami penuh cinta. Guru itu hanya mengangguk, malu tapi terharu. Dari hari itu, sikap guru dan teman-teman Cahaya pun berubah. Mereka mulai lebih menghargai keberagaman bentuk keluarga. Cahaya tak lagi merasa aneh. Ia mulai bangga menceritakan ibunya di depan kelas, tentang perempuan yang pernah jatuh, tapi membangkitkan dunia dengan tangannya sendiri. Suatu hari, Cahaya berkata lirih, "Kalau aku besar nanti, aku mau bantu perempuan-perempuan seperti Mama. Aku mau jadi." Suatu malam yang dingin, saat hujan mengguyur atap rumah mereka, Sinta duduk di meja kerjanya, memandangi tumpukan berkas advokasi perempuan korban kekerasan. Cahaya sudah tidur, tapi pikirannya belum bisa tenang. Ada surat elektronik dari seorang mantan koleganya yang mengabarkan bahwa Reza telah meninggal dunia karena komplikasi infeksi tulang belakang. Kabar itu datang bagai gelombang yang menghantam dada. Bukan karena kehilangan, tapi karena sejarah yang tertutup secara tiba-tiba. Berita tentang kematian Reza tidak ramai. Hanya beberapa media lokal yang mengangkatnya. Tak ada penghormatan besar, tak ada panggung perpisahan. Kehidupan seolah telah menyisihkan namanya sejak beberapa tahun lalu. Namun bagi Sinta, nama itu tak pernah hilang dari nadi kehidupannya. Dia adalah jejak, luka, dan asal mula, meski bukan akhir. Esok harinya, saat mereka sarapan, Cahaya melihat ibunya termenung. "Mama, kenapa sedih?" tanya gadis kecil itu. Sinta menatap matanya yang bening, lalu mengangguk pelan. "Seseorang dari masa lalu Mama telah pergi. Tapi bukan itu yang membuat Mama sedih. Mama hanya takut, luka yang belum selesai, akan terus menempel di generasi selanjutnya." Cahaya tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia meraih tangan ibunya dan berkata, "Kalau Mama sedih, aku di sini." Sinta tersenyum. Kata-kata sederhana itu lebih kuat dari semua terapi di dunia. Ia sadar, selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri, menahan semuanya agar Cahaya tumbuh tanpa celah. Tapi kini, ia ingin mulai membuka ruang di dalam rumah mereka untuk bicara, untuk luka, dan untuk jujur. Beberapa minggu kemudian, Sinta diundang sebagai pembicara utama di konferensi nasional tentang kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja institusional. Ia berdiri di podium, mengenakan kebaya sederhana warna gading, rambutnya disanggul anggun. Di hadapan ratusan orang, ia menceritakan kisahnya tanpa menyebut nama. Kali ini, suaranya tidak gemetar. Ia berbicara bukan sebagai korban, bukan sebagai aktivis semata, tapi sebagai ibu yang memilih tidak mewariskan trauma. Usai acara, seorang wanita parubaya menghampirinya, menangis dalam pelukan Sinta. "Saya dulu diam, Bu, 30 tahun saya simpan semua ini." Sinta memeluknya erat. Ia sadar, kisahnya bukan hanya miliknya. Suaranya telah menjadi jembatan yang mempertemukan ribuan luka yang selama ini tercekat dalam diam. Cahaya yang ikut hadir hari itu, menyaksikan ibunya berdiri tegak, memandangnya dengan kekaguman. Saat mereka pulang, ia berkata, "Mama, kalau aku besar nanti, aku mau jadi penulis. Biar cerita Mama nggak hilang. Biar perempuan-perempuan seperti Mama terus diingat." Dan saat Sinta mendengar itu, air matanya tumpah. Bukan karena duka, tapi karena harapan yang tumbuh dari rahimnya sendiri. Beberapa bulan setelahnya, Sinta menerbitkan sebuah buku. Bukan biografi, bukan memoir, tapi kumpulan cerita fiksi yang terinspirasi dari kisah nyata para perempuan yang pernah ia dampingi. Buku itu berjudul Luka Tak Selalu Berdarah. Ia tidak ingin mengeksploitasi tragedi, tapi ingin memberi bahasa pada rasa sakit,